aneh juga di wapresnya. Wapres, kalau orang nggak tahu dengan Anda, jangan orang yang disalahkan. Dia marah ya, dia marah kepada anak-anak, karena anak-anak ini bertanya sama temannya, siapa tuh katanya. Nah, karena anak-anak tidak tahu dengan Anda, anak Aram Konstitusi, jangan yang dimarahin anak-anak. Jadi orang wajar saja tidak tahu dengan Anda, karena Anda bukan siapa-siapa sebenarnya. Setelah menjadi wapres inilah makanya orang sedikit orang-orang politik, orang-orang yang ini tahu. Sebelumnya Anda nggak dikenal orang sama sekali, nggak ada. Anak itu siapa, orang juga nggak peduli, karena bapak kau, Mr. Jokowi, juga selama ini nggak pernah membuat orang itu menjadi terkagum-kagum dengan keluarganya. Itu persoalannya. Ini parah nih. Jangan kau marah kepada anak-anak kalau dia tidak tahu. Tenang. Nah, ya kan, kualitas wapres pilihan Anda di rumah sakit atau di klinik atau di pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, kurang begitu jelas ya di titik ini. Gibran melakukan kunjungan kerja dan nanya kepada pasien. Kalau saya jadi pasiennya, nggak bakalan saya tanggapi, meskipun dia wapres. Kenapa? Ngurusi awak loro, malah dijak cangkeman. Bukannya membuat keadaan baik, tapi tambah runyam. Nggak usah berpikir positif, nggak usah sakit hati lah, nggak usah inilah. Simpel aja kok, solusinya apa? Itu aja. Berobat pengen sembuh, berobat pengen pelayanan bagus, pengen pelayanan baik. Dan antrian tertib, dokter yang memberikan pelayanan juga datang tepat waktu, visit juga dengan schedule yang sudah ditentukan. Misalkan praktek dokter jam 9, ya diusahakan datang jam 9. Antrian juga mendapatkan pelayanan cepat, terbaik. Nek gur cangkeman gambleh, tak kabeh wong iso. Ya toh? Dan orang sakit itu nggak butuh ucapan seperti ini, nggak butuh percakapan, nggak butuh solusinya ya pelayanan cepat ditangani, antrian tidak banyak, tidak menunggu dokter lama, udah itu aja. Mau ditanya apa dia juga nggak bisa memberikan solusi, paling jawabannya nanti ya tanya sama Menteri Kesehatan, itu aja kan. Setiap kali dia pergi melakukan kunjungan kerja, nggak ada yang bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi. Pasti dilempar ke orang lain, pasti dilempar ke pihak lain. Terus gunamu tekoneng kunjungan kerja ini opo? Itu aja pertanyaan saya. Bang, bener nggak nilai Gibran itu kalau di Indo setara IPK 2,3? Saya akan coba tanggapi video anak muda namanya Bima ya. Tadi dia panjang lebar banget ya, membahas tentang penilaian. Ada yang bertanya sih tadi, terus dia menjawab ya. Sebenarnya Bima ya, di sini masalah ijazah Gibran tidak membahas tentang nilai, tapi membahas tentang tempat atau pernah kuliah ya. Karena ini ada dua pembelanya Gibran, dua-duanya perempuan ya. Ada yang namanya siapa sih, Ina Liem, terus ada yang pernah tinggal di Singapura. Nah, kalau yang satunya bilang Gibran kan sudah kuliah di ini udah tamat SD SMP 3 tahun di Indonesia, mau tinggal lanjutin toh 2 tahun. Ya, teman-teman, Gibran dicap langgar privasi saat geledah tas murid perempuan. Ternyata ini fakta. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Jumpa lagi di video saya kali ini, teman-teman. Ya, cukup jelas teman-teman ya. Kita melihat tadi di video ya, yang dimana Pak Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat ini yang disebut adalah Gibran ya. Kita melihat tadi dia mendatangi sebuah sekolah ya, dan bertemu kepada anak-anak sekolah di sana. Namun teman-teman, sayang sekali apa yang dilakukan beliau adalah tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam salah satu siswa tersebut yang berkumpul di sana ya, katanya ada siswa ini menanyakan siapa itu yang datang. Nah, jadi Gibran mendengar itu. Nah, sepertinya kita melihat tadi di video itu adalah marah kepada anak tersebut. Nah, dari caranya untuk menyamperin anak itu, masa caranya seperti itu? Nah, itu sangat disayangkan teman-temannya. Lalu disamperin anak itu, didatangi dan dipegang bajunya begini teman-teman, dan diangkat. Nah, jadi ini adalah salah satu kontroversi bagi kita yang melihat video ini. Jadi sangat-sangat membuat kita bingung teman-teman. Inilah hasilnya ya, ketika wakil presiden kita ini dipaksakan untuk harus duduk menjadi wakil presiden.
sebenarnya berulang-ulang kita bilang, kita bahas dari dulu dan kemarin-kemarin juga bahwa si Gibran itu belum pantas dia sebagai wakil Presiden Republik Indonesia yang saat ini, teman-teman. Nah, sayang sekali teman-teman ya, itu menurut saya teman-teman tidak menjadi contoh yang baik, malah justru ya anak tersebut mental mereka itu akan dirusak hal-hal seperti itu, atau Gibran ini dengan cara seperti itu merusak mental anak sekolah tersebut dengan caranya seperti itu, dan anak-anak itu mungkin jadi trauma, jadi nggak berani lagi. Nah, jadi sebenarnya justru kalaupun menurut saya ada terjadi seperti itu, mungkin anak sekolah ini tidak tahu nama bapak, nama Anda, Bapak Gibran, ya Bapak nggak harus caranya seperti itu. Bapak nggak harus dengan memperlakukan anak seperti itu, panggil saja atau samperin atau bagaimana dengan cara-cara yang bagus dan yang dipuji. Ini menurut saya ya, yang dilakukan Pak Gibran ini tidak dipuji oleh masyarakat. Dan Gibran adalah kembali lagi melakukan ulah dan kesalahan-kesalahan yang tidak bernilai, dan apa yang dia lakukan selama ini yang kita lihat di video di media sosial teman-teman sangat-sangat tidak utuh dan sangat tidak berbobot. Nilai-nilainya adalah nilai negatif semua. Jadi teman-teman di sini juga banyak sekali ya teman-teman kita yang memberikan komentar-komentar tentang video yang barusan kita lihat tadi mengenai Pak Gibran apa sebagai wakil Presiden Republik Indonesia yang saat ini yang dikenal Gibran Reka Bumi Rekang. Nah teman-teman, kita baca ya, kita langsung saja kita baca apa ya komentar-komentar para netizen kita atau para masyarakat yang saat ini ya. KPU secepatnya buatkan aturan keturunan PKI dilarang nyalon presiden dan wakil presiden ya, supaya agar Indonesia ini selamat dari kehancuran. Nah teman-teman, itu salah satu apa yang dilakukan Gibran tadi adalah salah satu hal-hal yang tidak bersifatnya tidak berbobot dan tidak bernilai positif dilihat oleh masyarakat ya. Udah pasti teman-teman, saya sendiri juga sangat bingung kok bisa-bisanya seorang wakil presiden Republik Indonesia berperilaku atau bertingkah seperti ini. Nah, apa tidak salah teman-teman ya? Ya, apakah cuma saya yang punya pikiran seperti ini atau teman-teman juga yang lain sama sama dengan pikiran saya yang tentang video yang saya lihat ini tentang Gibran. Nah, itulah wapres terkoplak sepanjang sejarah di Indonesia dasar. Nah itulah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Arogansi ditunjukkan di muka umum ya, sikap wapres itu bisa bikin mental anak itu tertekan. Jangan mentang-mentang ya kepada rakyat, apalagi anak kecil ya. Teman-teman, benar sekali apa yang dikomentari oleh kawan kita ini, teman kita ini adalah ya, jangan-jangan nanti dengan cara Bapak ya wakil presiden kita saat ini dengan memperlakukan anak seperti ini jadi merusak semua mental anak sekolah, didikan sekolah saat ini ya. Mereka tidak punya keberanian lagi karena melihat ya seorang pemimpin tertinggi di bangsa Indonesia kita saat ini adalah anak sekolah diperlakukan seperti ini. Nah tentu kita tidak terima teman-teman, apalagi kalau orang tua anak siswa ini melihat video ini, tentu dia tidak terima dengan sikap wakil presiden memperlakukan anaknya seperti itu. Oke, baru kali ini Indonesia punya wapres tercelek ya, terpekokoplak ya, agak-agak dikit ya teman-teman ya. Wapres ngurusin begituan gak sopan ya, mintanya disopanin doang sama orang lain. Nah itu tadi benar, setuju teman-teman ya. Wapres kerjanya cuman gitu-gitu aja. Sebenarnya kita melihat wakil presiden tidak harus mengurusin hal-hal seperti itu sebenarnya ya. Masih adalah orang yang bisa mengurusin kayak gitu, tapi ya masa seorang pemimpin kerjanya hanya kita lihat di media sosial seperti di video yang kita barusan lihat ini ya, hanya untuk mendatangi anak sekolah, dan sepertinya ekspresinya nggak enak dilihat teman-teman ya, sepertinya mukanya asam dilihat. Jadi ada sesuatu kemarahan kepada anak sekolah didik ini yang sedang dia tegur ini teman-teman. Tapi cara menegurnya itu tidak baik ya, tidak baik teman-teman ya. Oke,
Pak Prabowo cepat ganti wapresnya, mual lihatnya, benar. Semoga saja ini cepat terwujud teman-teman. Ingat tidak waktu debat ya sama Mahmud inilah ya recehan itu, benar ya. Sayangnya negara sebesar ini dapat wapres seperti ini ya, nggak sesuai ya teman-teman. Tidak ada keseimbangan antara negara kita adalah cukup besar, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, tapi dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, ya katakan tidak berpendidikan seperti ini, dan orang yang tidak berkualitas ya. Kenapa kita bilang seperti itu ya? Dengan kita melihat cara-caranya seperti itu tidak menjadi contoh baik bagi publik ya. Justru banyak sekali hujatan-hujatan yang diberikan oleh publik kepadanya ya. Suruh anak-anak menyerang wapres yang kepingin jadi guru ya, nggak layak. Memang tak punya etika, benar ya. Sama sekali kok bisa ya orang kayak gini bisa jadi pemimpin. Itu satu hal yang perlu diragukan, dan ini yang memang benar-benar dipertanyakan. Kenapa bisa seorang pemimpin bangsa kita ini kelakuannya seperti ini ya. Ya, preman pasar Solo ya, bisa jadi ya. Prabowo terpaksa mempunyai wapres Gibran. Itulah kalau pendidikan rendah ya. Ini ada faktor-faktornya teman-teman ya. Mungkin saja bisa karena Gibran tidak terdidik etika, karena wapresnya tidak diajarin dengan sopan santun, dan sehingga sampai dia pun besar, nah jadi dia pun etikanya, karakternya ya terbawa-bawa, walaupun dia seorang pemimpin tertinggi ya. Beliau tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang dicontohi ya, seorang yang diteladanin sebenarnya, tapi malah ini terbalik teman-teman ya. Malah dia banyak sekali memberikan nilai-nilai negatif dan yang buruk di mata masyarakat dan republik ini. Melihat kelakuan yang saat ini, apa memang Gibran semakin stres, apa Gibran semakin pusing, panik? Nah, kita belum tahu teman-teman. Bisa saja jadi ya, bisa saja jadi ya. Pak Gibran ya dikira gampang jadi wapres ya, belum waktunya kamu wapres. Di sana tidak mampu ya. Buktinya setiap langkahmu disorot netizen yang simpati ya termelus saja ya, yang simpati termelus saja. Ya. Kenapa Raja Termol Gibran sangat dikenal dan dicintai rakyat? Ternyata anak sekolah aja nggak tahu ya. Karena yang di kelasnya Pak Prabowo kali ya. Ya, sepertinya rusak sistem saraf otaknya ya. Pengaruh juga ke matanya, seperti masuk ke kelas tahu-tahu buka tas anak sekolah ya. Begitu tarik pundak anak sekolah ya. Tapi kalau dikasih pertanyaan mumet, jawabannya ngalur ngudil gak jelas. Nah, teman-teman, kita melihat tadi video yang barusan kita tonton adalah ya jelas di sana di videonya itu Gibran datang menyamperin anak sekolah, dan cara memegang baju anak sekolah itu tidak pantas teman-teman ya. Itu bukan kelakuan seorang pemimpin, cara-cara seperti itu. Ya, sangat tidak berkualitas. Siapa yang salah? Nah teman-teman, ketika ini semua terjadi ya, kita sedang dibingungkan oleh keadaan dan situasi, dan semua kritikan kita dengar di mana-mana, dan begitu banyak komentar-komentar yang tidak memicu kepada hal-hal yang positif teman-teman ya. Karena kenapa? Siapa yang kita salahkan? Apakah kita menyalahkan sekarang KPU-nya karena dia melakukan pemalsuan atau memanipulasi data-data saat mencalonkan wacapres kemarin? Kita nggak tahu. Nah, apa memang kita menyalahkan juga Bapak Presiden? Beliau memaksakan harus Gibran yang menjadi wakilnya saat itu? Kita nggak tahu. Dan apakah kita menyalahkan presidennya atau wakil presidennya? Ya, teman-teman, semoga dengan beredarnya video-video ini ya, yang sedang viral ini adalah menjadi pelajaran besar bagi para pemimpin-pemimpin yang lain ya.
terutama kepada petinggi-petinggi dan kepada teman-teman yang lain juga, ya kiranya hal-hal yang tidak bersifat positif ini ya yang selalu kita hindari dalam kehidupan kita, karena ini di mata kita, di mata masyarakat Indonesia ini sangat sesuatu yang buruk mereka lihat, karena tidak ada hal-hal yang membangun diri kepada orang lain, malah menjatuhkan mental anak-anak sekolah seperti ini teman-temannya. Oke teman-teman, begitu banyak sekali dan menarik ya pembahasan di video ini, dan banyak sekali komentar-komentar yang belum sempat saya bacakan teman-teman. Jadi ikutin terus video ini teman-teman, saling share dan saling support. Nah, kalau teman-teman punya pendapat silakan sampaikan melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini. Teman-teman tetap semangat selalu, salam NKRI harga mati.